Beli itu lagi nyari-nyari laptop buat kebutuhan project koordinator gitu. Nah, tapi yang harganya tuh ya nggak terlalu pricey gitu. Ya udah deh, setelah beli pertimbangin berbagai macam aspek dan kebutuhan. Ya udah, akhirnya laptopnya jatuh kepada laptop Asus VivoBook di series E140F. Nah, nanti beli bakal tunjukin lebih untuk spesifikasinya dan laptopnya kayak gimana sih. Ini laptop udah di unboxing sama tokonya karena perlu dicek dulu. Nah, jadi kita pura-puranya unboxing aja. Ini di dalam box pastinya ada unitnya. Ini dia. Ini kita singkirin dulu, kita lihat lagi. Di bawah ini ada kitab-kitabnya dia. Terus ada buku petunjuknya. Ada kartu garansi juga. Mana ya kartu garansinya? Oh, ini warranty cardnya. Cuman kalau Asus itu kalau nanti ada masalah gimana gitu yang mau diklaim untuk ke Asus itu biasanya langsung bawa laptopnya aja. Nah, nanti di sana dia bakal cek serial numbernya. Ini laptop masih on warranty atau udah expired warantinya, itu mereka bisa tahu dari serial number laptopnya kayak gitu. Nah, ini ada kotak lagi. Di sini kita dapat satu unit charger. Nah, ini colokannya masih yang kayak gini, bulat panjang. Nanti colokannya itu ada di sisi kanan. Nah, udah, that's it, nggak ada lagi. Kenapa ya kalau unboxing laptop itu nggak ada surprise gitu, kayak apa ya, kejutan ampol kayak. Nah, oke, ini udah habis, kita singkirin dulu dan kita dapat ini nih. Ini langsung input, dapat tasnya. Kita dapat tas laptop Asus. Ini agak susah bukanya, kurang lebih tasnya kayak gini. Sama sebenarnya tas-tas laptop Asus, kecuali yang ROG atau TAF itu laptopnya itu tasnya beda lagi dia. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke unit laptopnya. Ini juga cuman dibungkus biasa, pakai bungkus kayak kain gitu ya. Oke, beli taruh bentar. Nah, ini dia laptopnya. Ini tuh kayak mewah ya, kayak elegan gitu. Nah guys, ini dia laptopnya. Nah, ini tasnya ya, akhirnya beli buka juga. Kayak biasa sih, standar tasnya Asus. Ini geretongannya dia. Terus ini ada beberapa kompartemen gitu sih. Ini ada buat naruh minum kali ya, bisa. Buat naruh minum bisa di sisi sini. Terus ini ada kancingnya juga, jadi kita bisa naruh charger di sini. Terus laptopnya bisa ditaruh di tas utamanya, kompartemen utamanya. Nah, ini dia guys unit laptopnya. Di sini ada embelnya Asus VivoBook, terus ada Go Further and Beyond, kebayang sih. Ini ada embelnya. Nah guys, ini dia laptopnya. Ini keren banget sih ya, kayak mewah gitu. Warnanya juga warna metal gitu. Dan di sini juga ada embelnya Asus VivoBooks. Ini ada kayak apa sih, accentnya dia kayak garis-garis gitu. Kayak kesan elegan gitu ya. Terus ini kita lihat dulu sisi-sisinya. Ini sisi belakang. Ini nggak ada nggak ada colokan ataupun lubang-lubang lainnya. Nah, di sini di sisi kanan ini ada colokan untuk jack audio. Udah ada Type C juga loh guys, keren. Terus ini ada USB juga, ini ada HDMI, ini untuk powernya, untuk colokan adaptornya. Terus kita lihat sisi depan, ini nggak ada apa-apa, blank gini aja. Terus sisi kiri ini ada satu colokan untuk USB lagi.
Nah, di sini ada lampu indikatornya untuk ngasih tahu kalau ini lagi mode on, lagi standby. Terus ini ada untuk indikator baterai gitu. Udah, itu aja. Terus ini kita buka laptopnya. Oke, gini dulu. Nah, ini laptop dia udah setup, udah hidup juga, udah selesai setup. Jadi untuk setup itu simple aja. Kalian perlu punya apa namanya, Hotmail account untuk kalian bisa sign in. Terus tinggal next aja sih. Terus nanti juga bisa harus connect wifi juga, internet. Terus juga kalian harus apa namanya, sign inin akunnya itu. Terus kalian tinggal set password aja di akhir. Udah gitu aja. Terus nanti pada saat sudah selesai, nanti ada update juga. Yang lama itu update-nya, kalian perlu update, nunggunya lumayan ya. Dan ini dia tampilan laptopnya. Keren sih. Terus ini juga keyboardnya juga soft touch gitu ya. Ini suaranya juga udah nggak terlalu berisik ya. Nih, nggak ada suara juga sih. Ada sih, cuman ya suaranya tuh lembut banget. Terus juga ini keyboardnya keyboard sederhana gitu. Jadi kalau yang kalian beli yang gede baru di sini ada apa namanya, untuk angkanya gitu. Nah, ini juga udah bisa fingerprint buat kalian login. Kalian bisa set di awal atau bisa set di sini juga pada saat udah masuk Windows kalau kalian lupa ngeset tadi di awal. Jadi tinggal nggak perlu masukin passcode, tinggal sign in aja pakai fingerprint. Nah, ini juga mousepadnya juga enak ya. Ini klik-kliknya juga lembut. Nah, di sini juga ada lagi embel Asus VivoBook-nya. Ini frame di kanan kiri juga udah lumayan tipis, bawah juga oke lah ya, elegan gitu buat kalian bawa keluar nongkrong juga looknya masih enak ya. Dari samping juga kelihatan nggak terlalu tebel. Ini juga lumayan tipis dan bobotnya juga nggak terlalu berat ya. Paling berapa ya nih? Sekitaran 1 kiloan kali ya, nggak nyampe mungkin. Atau kalian bisa lihat lagi spesifikasinya. Cuman ini emang nggak berat sih ya. Terus ini untuk prosesornya dia udah Ryzen 5 di 700 series. Dan ini tuh kalau kalian compare sama yang Intel itu setara dengan Intel Core i3 generasi ke-12 atau 13 ya. Nah, jadi kalau untuk kalian pakai kinerja sederhana gitu untuk browsing ataupun apa namanya, ngetik-ngetik di Microsoft Word, Excel, PowerPoint kayak gitu, untuk apa namanya, kerja-kerja yang sederhana itu masih oke ya buat kalian pakai. Dan untuk editing juga sebenarnya masih bisa. Nah, ini tuh mau dipakai untuk, karena kita ambil yang budget, laptop budget, jadi ambil yang spesifikasi ini dipakai untuk tim supervisor project ya, mereka untuk cek gambar kayak gitu, membuka gambar. Nah, ini masih oke lah ya. Cuman kalau untuk dipaksa untuk bikin gambar kayak gitu yang berat-berat, mungkin umur laptopnya nggak bakal panjang ya. Cuman ini tuh untuk laptop ini dengan generasi Ryzen 5 ini tuh bisa untuk long termnya. Sebenarnya kalau untuk yang kinerja sederhana kayak yang tadi beli sebutin, untuk browsing lah, untuk ngetik-ngetik lah, ini bisa bertahan sekitar 4-5 tahun ya untuk laptop ini. Tapi kalau untuk kerja-kerja berat, kalian mungkin pakai editing video itu masih bisa, cuman umurnya juga nggak bakal lebih panjang lagi kayak gitu. Sebenarnya ini bisa sampai 6 tahun lebih ya kalau kalian pakainya bagus, apik. Oke, itu aja. Terus untuk RAM-nya ini beli udah ambil yang RAM DDR4 yang 18 GB karena emang seperti tadi yang beli udah jelasin, ini mau dipakai untuk supervisor project, jadi beli butuh RAM yang gede. Nah, ini RAM-nya 18 GB.
Terus untuk SSD-nya ini 512 kayak gitu, dan ini juga udah langsung dapat Windows original yang Windows 11, cuman yang home single language. Terus juga untuk Microsoft Office-nya juga kalian udah dapat yang original ya, tapi home student. Nah, itu kalian udah dapat yang original untuk Excel, untuk Word, sama nah ini untuk Word, Excel, PowerPoint itu kalian udah bisa pakai original untuk 1 tahun ya. Terus juga untuk 1 tahun atau long term itu ini bisa untuk long term sih ya, sorry. Cuman kalau kalian delete, kalian install lagi bukan yang original ya, pastinya jadinya yang nggak original ya pastinya. Nah, terus kalau Windows-nya jangan sampai kalian delete ya, karena Windows sudah original untuk long life kayak gitu. Jadi kalau sampai kalian ada masalah, kalian format ulang, nah hilang deh originalnya. Terus untuk Outlook-nya ini juga bukan yang original, jadi tapi Windows itu sekarang udah menyediakan Outlook yang free ya, kayak gitu, dan pastinya original bawaannya Microsoft kayak gitu. Nah, itu aja yang bisa beli share ke kalian. Nah, buat kalian yang lagi bingung cari laptop untuk kuliah mungkin, atau kalian juga seorang arsitek, mungkin ini bisa jadi alternatif untuk low budget ya, untuk kalian pakai sementara kayak gitu. Oke, dan ini tuh untuk harga ya. Harganya tuh ada di sekitar 8 juta sekian-sekian. Itu udah dapet tasnya yang tadi ditunjukin, cuman mouse-nya belum dapet. Kalian bisa, kalau mouse sebenarnya kalian bisa pilih mouse yang wireless yang Logitech. Itu harganya paling sekitar 100.000 lebih ya. Kayak gitu, dan itu juga udah bagus, kuat juga. Beli rata-rata pakai laptop itu bertahannya lama banget, cuman habis baterai aja, kalian perlu ganti baterai kayak gitu aja sih. Oke guys, gimana kalian tertarik dengan laptop ini? Kalian bisa cek di Keranjang Kuning TikToknya Beli Kasep ya. Kalau kalian tertarik, kalian bisa check out di sana. Kalau kalian mau beli online, pastinya lebih murah di online. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel Beli Kasep, like videonya, share juga, aktifin loncengnya juga ya, biar kalian dapat notification update video dari Beli Kasep berikutnya. Sampai jumpa.